Tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devina Putrisari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidaklah sama dengan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan dengan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan maupun materi yang dipelajari saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik masing-masing siswa. Selain itu, saya terkadang hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitifnya saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas ataupun ulangan harian. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih cenderung kepada teacher centers, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru menjadi lebih aktif dibandingkan murid. Saya menganggap bahwa siswa sebagai objek pembelajar. Selain itu, saya juga menganggap bahwa jika siswa sudah tuntas dalam memenuhi KKM, maka pembelajaran yang saya terapkan berhasil. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajar, melainkan subjek pembelajar. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan dan juga media yang tepat. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik setiap murid, karena setiap anak hakikatnya dilahirkan dengan keunikannya masing-masing, menghargai setiap karakteristik murid, dan memberikan kesempatan murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang menuntun siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, saya juga mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian video ini, semoga menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.